Banyak orang yang mereka itu mengartikan dan mendefinisikan bahwasanya ilmu, perkataan Allah dan perkataan Rasul tidak ada hubungannya dengan masalah akhlak. Salah. Akhlak dan ilmu itu merupakan satu kesatuan yang tidak pernah terpisahkan pada kehidupan kita. Karena ilmu tanpa akhlak rusak, akhlak tanpa ilmu maka itu batil. Karena itulah yang terjadi. Ustadz, kenapa Ustadz mengatakan ilmu tanpa akhlak rusak? Betul. Ada orang yang mereka menghafal Quran, mereka menghafal hadis, mereka mampu menyebutkan dalil-dalil yang ada di dalam kitab yang mereka baca. Lalu mereka tidak punya akhlak, mereka kemudian sombong, mereka kemudian menghujat, mereka mencela. Maka sesungguhnya ilmu yang mereka pelajari dari kitab-kitab yang mereka lahap ketika mereka mempelajari tentang ilmu yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, tapi tanpa disertai dengan kehidupan akhlak, maka sesungguhnya itu merusak amal ibadah. Sebagaimana cuka merusak madu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Inna su'al khuluqi yufsidul amal kama anal khala yufsidul asal. Akhlak yang buruk itu merusak amal ibadah, sebagaimana cuka merusak madu. Makanya ada salah satu perkataan dari salah satu guru besar, yaitu Abdullah bin Mubarak, salah satu tokoh tabi'in yang hidup setelah masa para sahabat Nabi. Beliau kemudian berkata dan memberikan testimoni bagaimana porsi dan anggaran waktu yang beliau berikan untuk belajar akhlak dan belajar ilmu. Beliau berkata, saya belajar akhlak 30 tahun, tapi saya ketika belajar ilmu, saya belajarnya 20 tahun. Porsi waktu yang beliau berikan untuk belajar akhlak itu jauh lebih panjang daripada porsi waktu yang beliau pakai untuk mempelajari ilmu. Kenapa? Saking begitu keutamaan besar akhlak itu dalam kehidupan kita. Makanya ada satu hadis yang sangat terkenal, mungkin Bapak dan Ibu sering mendengarnya. Ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat dengan dua pertanyaan dari dua wanita yang berbeda. Ya Rasulullah, innaha fulanah tudkaru min kasrati sholatiha wa siyamiha wa shadaqatiha wa tu'dhi jaruha ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini punya seorang perempuan, saya punya kenalan seorang perempuan. Jangan tanya sholatnya banyak, jangan tanya puasanya banyak, jangan tanya sedekahnya banyak ya Rasulullah. Cuma satu kekurangannya, waktu zijaroha, dia suka sekali menyakiti tetangganya ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah ditanya, aina hiya ya Rasulullah, di mana tempatnya dia nanti ketika di pengadilan Allah? Nabi menjawabnya singkat, finnar, dia berada di neraka. Kemudian Rasulullah ditanya lagi, ya Rasulullah, inna fulana tudkaru min qillati sholatiha wa siyamiha wa shadaqatiha. Ya Rasulullah, ada seorang wanita tidak terlalu banyak sholatnya, tidak terlalu banyak puasanya, dan juga tidak terlalu banyak sedekahnya. Tapi dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Ibarat kata tetangganya senang dengan keberadaan orang wanita ini ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan ketika ditanya, aina hiya ya Rasulullah, di mana tempatnya dia ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab singkat, fil jannah, dia berada di surga. Sedikitnya sholat, sedikitnya puasa, sedikitnya sedekah, artinya yang wajib-wajib aja tertutup dan tercover dengan akhlak yang baik. Dan akhirnya menjadikan ibadah itu naik, disebabkan karena kemuliaan akhlak yang dia miliki. Kalau kita dibenci karena kebenaran, itu anugerah. Tapi kita kalau dibenci karena akhlak, maka itu adalah musibah. Orang yang dicela karena kebenaran itu anugerah, karena seluruh para nabi dicela, dimusuhi karena kebenaran. Jangan menjadikan ilmu kita kayak pohon yang berduri yang menyakitkan setiap orang. Tapi kita pingin, mulai dari diri saya tuh pingin setiap orang yang belajar ilmu, apapun kitab yang kita pelajari, tafsir kah, hadis riyadhus shalihin kah, atau apapun yang nanti kita pelajari, harusnya karakter yang terbentuk dari diri kita adalah orang ini nyaman dilihat dan orang ini nyaman ketika kita berinteraksi. Empatinya baik, cara tutur katanya baik, ketika ilmunya sudah menjulang tinggi, maka sesungguhnya ilmunya itu masih kalah dengan akhlaknya yang lebih luhur daripada ilmunya. Dan itu yang akan menjadi perekat, itu yang akan menjadi magnet. Orang itu berbondong-bondong untuk mau mempelajari ilmu. Karena lahirnya karakter-karakter penuntut ilmu yang baik dan ma'ruf di dalam mereka menuntut ilmu. Itu yang kita pengen harap. Apa sih yang menjadi akhlak kita ketika menuntut ilmu? Ada beberapa akhlak yang kemudian menjadikan kita harus paham tentang bagaimana kehidupan akhlak kita ketika menjadi penuntut ilmu. Yang pertama, orang yang mencari ilmu harus betul-betul niatnya karena Allah. Makanya ada sebuah hal yang kemudian kita harus petik dari pelajarannya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu berkata, al-ilmu la ya'diluhu syai'un idza salahat niyatuhu.
Sesungguhnya ilmu itu keutamaannya tidak ada yang mampu menandingi. Kalau kemudian orang yang mencari ilmu itu benar niatnya, ya, kemudian ditanyakan kepada Imam Ahmad, bagaimana niat itu menjadi benar ketika mencari ilmu? Idza yanwir rajul ayarfa'al jahlu an nafsihi. Kalau seseorang ketika mereka belajar, niatnya itu cuma satu, bagaimana dia terbebas kebutuhan di hadapan Allah. Kalau niat ini yang dia miliki, pahalanya menggelegar luar biasa di sisi Allah. Kenapa? Dia sudah menyertakan Allah di dalam perjalanan dia mencari ilmu. Bukan untuk debat, bukan untuk kemudian nyari musuh, bukan untuk debat kusir, bukan untuk kemudian dia membanggakan ilmunya, ataupun dia tidak meniatkan itu hanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Pastikan sebelum kita membuka laptop, membuka handphone, membuka komputer, niat itu yang kita harus jaga. Berdialog terlebih dahulu dengan hati kita. Bahwasanya kita melakukan ini semuanya karena Allah. Jadi orang yang bahagia kelak pada waktu hari kiamat itu banyak kriteria dan tipe mereka masing-masing. Tapi salah satu kriteria orang yang mereka itu bahagia dalam kehidupan di akhirat itu siapa? Orang yang ketika dalam konteks di dunia mereka rajin menanam niat yang banyak. Sebanyak niat yang mereka tanam, maka sebanyak itu panen yang mereka peroleh dan mereka dapatkan. Yang kedua, niat yang kemudian, adab yang kemudian kita harus perhatikan ketika kita mempelajari ilmu adalah bagaimana kita harus betul-betul menjaga hati kita ketika kita mencari ilmu. Merendahkan, hatinya tetap membumi. Hatinya tetap harus membumi. Tidak boleh sombong, tidak boleh jumawa dengan ilmu yang kita peroleh dan kita dapatkan. Makanya ilmu itu selayak air. Dia tidak akan turun kecuali tempat yang rendah. Itulah ilmu. Ketika diibaratkan selayak air. Air itu tidak pernah naik ke tempat yang tinggi, tetapi air itu turun ke tempat yang rendah. Ilmu itu selayak air. Ilmu tidak akan pernah menyentuh orang yang sombong. Kalaupun ada orang yang sombong mendapatkan ilmu, ilmunya tidak barokah di hadapan Allah dan di hadapan orang yang beriman. Itu yang kita harus paham. Makanya saya teringat kepada apa yang disampaikan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian beliau itu berkata, al-ilmu salah satu asbar. Sesungguhnya ilmu itu memiliki 3 tingkatan, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang pertama, kalau ada orang itu baru mempelajari ilmu, yang pertama, kemudian dia baru belajar, takabbar, maka dia akan condong untuk menjadi sombong. Jadi orang itu kalau baru belajar, langsung sombong dia. Seakan-akan semua perbendaharaan ilmu sudah dia ketahui. Kalau dia memasuki yang kedua, tahapan yang kedua, kata Umar bin Khattab, maka dia akan merendah. Ketika dia kaget, banyak yang nggak ngerti gitu. Kalau terus dia mempelajari ilmu dengan kondisi hati yang baik, ya'lam annahu ma ya'lam, barulah dia tahu dia itu sebenarnya belum tahu apa-apa. Karena ilmu itu memiliki 3 tingkatan. Sesungguhnya tingkatan yang pertama sombong, tingkatan yang kedua mulai tawadhu, tingkatan yang ketiga barulah dia merasa tidak tahu apa-apa. Dan itu harus kita miliki. Dan harus sepakati dulu. Yang ketiga, ketika kemudian kita mencari ilmu, jangan sampai fanatik buta. Jangan memaksumkan siapapun dan jangan memaksumkan kelompok dan golongan siapapun, kecuali hanya kepada Rasulullah. Maksum itu artinya apa sih, Ustadz? Maksum itu artinya bahwasanya menganggap tidak ada sedikit pun kesalahan. Banyak penuntut ilmu yang mereka itu kalau sudah melihat ustadznya, mereka memaksumkan ustadznya. Sehingga ustadznya itu seakan-akan tidak boleh, seakan-akan tidak ada kesalahan. Padahal kita paham ya, kemaksuman, kesempurnaan, tidak ada kesalahan, itu hanyalah milik Rasulullah. Dan kemaksuman itu telah wafat dengan wafatnya Rasulullah SAW. Yang keempat, ketika nanti kita menuntut ilmu, kita harus belajar bagaimana menghargai setiap perbedaan-perbedaan pendapat. Tentunya perbedaan pendapat itu ada 2. Ada perbedaan pendapat dalam masalah pokok, maka harus disikapi dengan ketegasan. Kok tiba-tiba ada yang ngomong ada Nabi setelah Rasulullah? Tidak boleh. Kok tiba-tiba ada yang berseloroh mengatakan para sahabat itu telah murtad? Tidak boleh. Kalau perkara-perkara pokok, maka tidak boleh ada perbedaan. Harus disikapi dengan ketegasan. Tapi ketika perbedaan itu adalah perbedaan-perbedaan yang sifatnya masalah-masalah furu, perbedaan itu fitrah. Bersatu itu perintah. Yang dilarang itu berpecah.
Kita harus pahami. Makanya kalau kita menjadi penuntut ilmu, harus betul-betul kita nanti memahami perbedaan-perbedaan para ulama. Selama perbedaan itu bukan dalam masalah pokok. Ya, itu yang kita harus pahami. Yang berikutnya, yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima. Kemudian apa yang kita harus lakukan? Yaitu berkomitmen untuk senantiasa bersaudara. Artinya ketika kita mencari ilmu, bukan nyari musuh. Jadi kalau kita nyari ilmu itu bukan nyari musuh, tapi mencari saudara. Ya, dan yang keenam, yang terakhir, yaitu adalah ketika kita mempelajari ilmu, adabnya itu apa? Menggunakan referensi ilmu yang benar, hadisnya yang sahih, menggunakan tafsir yang dipercaya oleh umat, artinya bukan menggunakan akal ketika kita menafsirkan ayat, tetapi ayat itu dikembalikan kepada tafsirnya, lalu punya komitmen untuk tunduk dan patuh. Itulah yang disebut dengan referensi yang benar. Ini adab. Coba disonding dari awal, Mas. Yang pertama, bagaimana orang ketika mencari ilmu, satu, menjaga hatinya. Betul-betul hati itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan niat apapun untuk berbangga-bangga, untuk menjadikan diri kita disebut sholih, alim, ataupun untuk berdebat. Yang kedua, bagaimana ketika kita mencari ilmu harus memiliki hati yang merendah. Hatinya tetap membumi. Yang melangit itu amalan ibadah kita di hadapan Allah. Hatinya tetap membumi, merendah. Ilmu selayak air yang akan turun ke tempat yang rendah. Yang ketiga, bagaimana ketika kita mencari ilmu tidak boleh terjerumus kepada fanatisme kelompok dan golongan. Yang keempat, ketika kita mencari ilmu, paham bagaimana memahami konteks perbedaan di antara para ulama. Berbeda itu fitrah, bersatu itu perintah. Berpecah itu yang dimusuhi, yang tidak diperbolehkan. Yang kelima, yaitu adalah bagaimana kita punya komitmen untuk menjaga kebersamaan. Dan yang keenam, bagaimana ketika kita mencari ilmu, dipastikan referensinya benar. Referensi yang benar pada ilmu itu apa? 3. Dia menjadikan kita tunduk dan patuh kepada syariat. Yang kedua, ketika sudah mengambil ayat menjadi dalil, tidak boleh pakai kataku dan kata akalku, tapi apa yang ada di dalam tafsirnya. Dan betul-betul selektif, tidak menggunakan hadis palsu, tetapi menggunakan hadis sahih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.